Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah teman-teman, sekarang aku berada di BSD, ya kan. Aku bakal review hari ini, review sebuah rumah yang siap huni di tahun 2024. Ya, lokasinya ini deket banget ke BSD, cuma sekitar 5 menit aja gitu kan, dan deket dengan sekolah dan kemudian rumah sakit, stasiun, akses tol, karena ini lokasi udah existing teman-teman. Nah, project ini baru banget launching, jadi kita bisa dapat harga yang sangat-sangat murah gitu kan, dan affordable dibandingkan dengan kawasan di sekitaran BSD-nya tentunya. Nah, kamu penasaran kan untuk rumahnya seperti apa, dan aku bakal review harganya nanti di akhir video ya, jadi tonton terus video YouTube-nya sampai akhir. Nah teman-teman, sekarang aku sudah berada di show unitnya teman-teman ya. Jadi show unitnya ini tipe C, lebarnya itu 7, panjangnya 12 ya. Totalnya jadi 107 meter dan memiliki luas bangunan 140 meter. Nah kita lihat dulu ke fasadnya teman-teman ya. Fasadnya ini berbeda banget dari developer lainnya yang di daerah Tangerang. Jadi untuk rumah ini mengusung konsep biofilik atau industrial konsep yang baru banget, ya kan? Nah, ini nanti kalau kita lihat ke dalam, pencahayaannya bakal sangat-sangat banyak dan ini tidak kekurangan dengan open space-nya juga. Dan ini rumahnya sudah terkoneksi dengan smart home system tentunya, ya. Jadi fasadnya udah cakep banget, berbeda. Kemudian lokasinya bagus, kemudian bangunannya juga banyak ruangannya. Nah, terus kalau kita lihat ke sini ya, untuk carportnya ini bisa muat hingga 2 mobil, dan kamu nggak usah khawatir, untuk kanopi kita sudah dapat dari developer seperti yang ada di show unitnya gitu ya. Udah ada kaca-kacanya seperti yang ada di show unit persis gitu kan. Nah, kita lihat ke sini ya. Jadi ini untuk akses pintu utamanya ya kan. Nah, sebelum masuk ke pintu utama nih gitu, ada ruangan tersembunyi di sebelah sini ya. Ini untuk service area teman-teman. Jadi kita coba cek dulu ke sebelah sini. Nah, ini service areanya teman-teman ya. Di sebelah sini ada kamar tidur pembantu sama kamar mandi pembantunya ya. Kamar mandi pembantu sebelah sini dan ada kamar tidur pembantu sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan ada pembantu yang harus menginap, itu bisa digunakan ruangannya ini gitu kan. Dan ini tidak terkoneksi dengan bangunan utama gitu. Aksesnya hanya dari pintu depan saja atau dari carport. Dan di sana ya, di balik pintu ini ada service area ya teman-teman. Nah, ini bisa muat taruh untuk mesin cuci, dan kalau misalkan jemur-jemur ya kita taruh di sini, karena di sini itu udah ada pakai roster semua ya. Nah, rosternya ini yang bikin nggak kelihatan dari depan, tapi tetap ada pencahayaan, dan kalau misalkan angin pun masih bisa masuk. Nah, kita kembali ke depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya. Nah teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam rumahnya ya. Jadi kalau kita lihat pintunya ya, ini pintunya itu sudah menggunakan smart door lock, ini merek Paloma. Jadi kalau kita ngelihat nih gitu, ada tamu di luar atau enggak ya, pasti kan itu mencet bel dulu dong. Nah, kita bisa lihat dari sini karena ada kameranya itu tembus ke depan gitu, baru nanti kita bisa buka gitu kan. Nah, kemudian yang menariknya teman-teman ya, jadi pada saat masuk itu kita nggak langsung ke foyer atau living room, tapi kita disambut dulu dengan mini garden ya. Ini sebenarnya bisa jadi foyer juga ya, tapi ini mini garden. Jadi kalau misalkan kita tinggal di rumah ini, nuansanya itu kayak di villa teman-teman
ya. Kalau misalkan yang lagi cari rumah di BSD tapi pengen beda banget konsepnya, ini bisa jadi pilihan kamu teman-teman ya. Di sini juga sudah disediakan untuk taman-tamannya, kemudian ada kursi buat duduk, ini udah dapet seperti di sini ya kan. Dan ini juga nanti tembus ya sampai ke atas. Ini voidnya pencahayaannya memang pure dari atap sampai ke bawah, tapi jangan khawatir, ini udah disediakan kanopi sedikit ya kan. Jadi nanti untuk air hujan nanti bisa masuk lewat sini. Kita masuk ke dalam lagi ya. Jadi ini di tengah-tengahnya itu dikelilingin kaca ya, pintu geser semua. Nah, masuk di sini nanti sebelah sini ada dapur kotor dulu ya kan. Jadi tidak nggak ada dibedakan ya, dapur kotor sama dapur bersihnya semua dijadikan satu, karena bangunan ini cuma 2 lantai gitu kan, dan tidak terlalu besar, jadi cukup ya gitu kan, dapurnya hanya satu saja. Nah di sini kita lihat ya, untuk kompor dan juga cooker hob ini belum dapat teman-teman, kitchen set juga pasti belum dapat. Dan kemudian di sebelah sini, sebelah dapur itu ada powder room ya untuk tamu. Nah kita lihat ke sini, untuk sanitary-nya ini pakai kohler ya untuk di powder room. Ini sinknya juga udah dapat, tapi nanti meja sinknya ini belum dapat. Dan di sini nanti ada kloset duduk juga, tapi dari merek Kohler kalau klosetnya. Nah ini ada shower ya, shower kecil gitu, tapi powder room ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mandi juga gitu. Kita kembali ke ruang utama. Nah ini adalah living room-nya teman-teman ya. Ini ditaruh untuk meja makan dulu ya gitu, meja persegi panjang bisa muat 4 anggota keluarga. Dan di sini dikasih lampu gantung yang cukup cantik teman-teman. Nah di sebelah sini adalah living areanya gitu kan, cukup luas menurut aku, apalagi kalau ini kita posisinya untuk shower unit ini di hook. Jadi nanti di sini ada pencahayaan jendela atau pintu geser gitu kan, kalau kita beli posisi hook ya. Tapi kalau misalkan nggak hook, standar itu nanti tembok biasa. Nah kemudian aku review lagi ya, aku jelasin lagi, untuk rumah ini itu sudah terkoneksi dengan Google Nest ya. Coba nih aku coba, ini kan lagi mutar lagu, aku coba untuk stop lagunya. Oke Google, stop the music. Stop music. Oke Google, stop music. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi sudah terkoneksi dengan Google Nest. Itu bisa untuk matiin nyalain TV, matiin nyalain lampu ya, bahkan untuk buka pintu depan itu juga bisa lewat Google Nest-nya. Nah teman-teman, sekarang kita cek untuk ruangan satu lagi di sebelah sini. Nah jadi di lantai 1 ini ada kamar tidurnya ya teman-teman. Ini kamar tidurnya bisa dijadikan untuk kamar tidur tamu, atau misalkan kamar tidur untuk anggota keluarga yang nggak bisa naik tangga gitu kan. Misalkan kamu lagi ngajak nginep mertua gitu kan, nggak bisa naik tangga, atau misalkan istri kamu lagi hamil gede, hamil besar, nggak bisa naik tangga ya, kamu bisa pindah tidurnya ke lantai 1. Nah sekarang kita cek ke lantai 2 nya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah lantai 2-nya. Nah di lantai 2 ini ya unik banget teman-teman, di ruang tengah ya, ini kita lihat sebelah sini, ini adalah inner garden yang ditaruh memang posisi di tengah, dan ini memang pencahayaannya langsung ke atas gitu kan. Nah jadi nanti kita bisa ngelihat air hujan di sini, ngedengar suara air hujan, itu bisa banget ya. Jadi ini buat relaksasi juga dan terapi juga gitu kan. Dan kemudian kita ke sebelah sini ada ruangan. Nah ini ruangan master bedroomnya teman-teman. Nah master bedroomnya ini cukup luas ya. Di sini kamu bisa taruh king size bed, dan ditaruh nakas kiri kanan itu masih muat, dan di sebelah sana itu ada lemarinya di ujung ya kan.
Ini kamu bisa taruh meja rias atau meja kerja, TV taruh di sebelah sini ya. Dan ini ada pintu. Nah, ini adalah pintu balkoni ya, teman-teman. Pintu balkoni ini menghadap ke depan dan di sebelah sini menghadap ke taman yang ada di ruang tengah di lantai 1 tadi ya. Voidnya itu kelihatan dari sini, gitu kan. Tapi aksesnya hanya sampai sini aja, nggak bisa lewat ruangan lain, gitu. Kita kembali ke dalam master bedroom. Nah, di dalam master bedroom ini ada kamar mandi ensuite-nya. Tapi ini terpakai hidden door ya teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan kita beli, ini nanti standar aja, nggak pakai pintu yang seperti ini karena ini furnished. Nah, di dalamnya ini ada sink, ya, closet dan juga shower. Nah, untuk sinknya ini di sini master bedroom itu sudah menggunakan sanitary cooler, beda sama yang di powder room di bawah, ya kan? Closet cooler dan juga ini showernya berbeda teman-teman. Ini showernya warna hitam dan udah pakai 2 shower ya, ada shower bed sama yang fleksibel gitu kan. Ini juga cukup mahal ya teman-teman untuk si showernya. Dan ini kalau untuk tempat mandinya nih unik banget ya, melengkung karena mengikuti bentuk bangunannya ya. Jadi ini kelihatannya jadi lebih unik ya. Kalau misalnya standar kan kotak-kotak kan. Nah, kita balik lagi master bedroomnya. Nah, kita ke sini ada 2 kamar tidur ya, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, di belakang aku ini ada kamar mandi lagi, gitu kan. Kita cek dulu. Nah, ini kamar mandi untuk 2 kamar tidur anak sharing ya. Sanitary juga sama menggunakan cooler semua. Dan untuk showernya ini juga double ya, itu shower den sama untuk yang fleksibelnya juga udah dapat. Nah, kalau kita lihat keramik ini nanti persis seperti ini ya. Jadi untuk yang standarnya memang pakai keramik HT 80x80 warna grey. Ini cermin nanti juga nggak dapat ya, tapi dapat yang standar. Kemudian kalau kita lihat nih ada pencahayaan ya, ada skylightnya teman-teman. Ini bisa menghemat listrik ya kan, karena kita bisa mengurangi penggunaan lampu. Ya, tapi itu sudah ada kacanya di atas, jadi nggak akan ada air masuk gitu kan, atau alias air hujan. Nah, kita ke sebelah. Ini adalah kamar tidur anak pertama ya. Kamar tidur anak pertama ini ya cukup luas lah ya. Ini kalau misalkan kita hitung bersihnya mungkin di 3x3, cuma karena ini mengikuti bentuk badan bangunannya ini jadi ada lengkungan ya, jadi unik gitu kan untuk posisi si kamar tidur anaknya gitu. Nah, ini lemari aja muat di sini sama meja belajar, bisa muat single bedroom ya, kasur yang single dan ada pencahayaan di situ. Kita ke sana ya. Di sebaliknya ini ada kamar tidur anak yang satu lagi ya. Jadi kalau yang satu lagi ini memang konsepnya dia pakai bunk bed ya, gitu kan. Di bawahnya ini bisa kalau di sini di show unit pakai untuk bermain anak ya, tapi kalau misalkan mau dibikin kasur lagi dan di atas kasur lagi gitu ya, misalkan anak di bawah sama di atas bisa dimanfaatkan. Karena untuk ceilingnya ini juga cukup tinggi gitu kan, dan ruangan kamar tidur juga cukup luas. Kita sekarang cek ke lantai 3 atau rooftopnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk rumah ini ada 2 opsi. Kamu bisa pakai rooftop seperti yang berada di sini saat ini, atau memang cukup 2 lantai saja gitu kan. Itu nanti pricingnya akan berbeda. Nah, di lantai 3 ini atau di rooftopnya ini, di sebelah sini ada ruangan lagi. Untuk apa? Bisa digunakan untuk mini storage ya kan, buat nyimpen barang yang tidak perlu gitu kan. Menurut aku cukup ya untuk ruangan mini storage. Dan ini kalau misalkan mau taruh outdoor AC bisa taruh di sini supaya tidak kelihatan ke depan gitu. Nah, kita ke sini ya, ini adalah rooftopnya teman-teman ya. Kita lihat ini enak banget ya kalau misalkan anak muda gitu kan, atau misalkan kita mau
bikin arisan gitu kan, atau misalkan mau kumpul bareng keluarga, itu bisa dimanfaatkan untuk lantai rooftopnya ini gitu kan. Karena di sini udah cukup luas ya. Di sini udah ada untuk duduk-dudukan, kemudian ada kanopinya gitu kan. Dan di sini juga ya kamu bisa taruh untuk barbekyuan ya gitu. Ada mejanya di sini ya, tapi untuk alat barbekyunya ini belum dapat pastinya teman-teman. Nanti teman-teman pilih sendiri untuk alat masak barbeque mau seperti apa gitu kan ya. Jadi kamu sudah penasaran kan pasti untuk harga rumah ini di berapa sih gitu kan. Nah, aku bakal reveal harganya setelah ini ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya aku mereview harga rumah ini ya kan. Jadi kita sudah berkeliling untuk rumah ini, mereview spesifikasinya serta materialnya. Nah kamu bisa komentar dulu untuk harga rumah ini di lokasi di BSD sudah existing, kira-kira di harga berapa sih worth-nya gitu kan. Komentar di bawah ya. Nah untuk tipe rumah ini, tipe C ini ada beberapa opsi. Kamu bisa pilih ya kan, ada yang posisi hook ya kan, ada yang kamu bisa pilih tanpa rooftop, atau mau pakai rooftop. Itu bermacam-macam variasi harganya. Nah untuk posisi hook ya kan, karena pasti sekarang banyak banget orang sedang mencari rumah atau properti yang posisi hook karena lebih benefitnya lebih banyak dan itu pengaruh juga kesehatan. Nah untuk harga hook ya kan yang tanpa rooftop 2 lantai saja, itu kamu bisa dapatkan di 3 M aja teman-teman. Nah kalau kamu mau plus sama rooftopnya sesuai dengan yang di show unit, kamu tinggal up sedikit ya, jadi 3,3 M. Nah kalau misalkan tidak mau yang hook ya kan, yang standar juga cukup ya, kamu bisa dapatkan harganya yang tanpa rooftop di 2,3 M saja teman-teman. Dan kalau pakai rooftop up sedikit jadi 2,5 M ya. Itu harga masih murah banget ya teman-teman, karena masih harga perdana serta untuk jumlah unitnya tidak banyak ya, sangat terbatas, sekitar 67 unit saja, dan ini sudah sold out hingga 50% ya. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum ini kamu untuk membeli properti di Video Property ya. Mau tanya-tanya, mau janji survei, kamu harus hubungi tim Video Property ya. Dan juga kalau kamu pengen gitu plus sama interior design, ngisi furnish sesuai dengan show unit, karena dari developer tidak menyediakan furnishnya, karena kita dapat beli rumah ini kosongan ya teman-teman. Kamu bisa sekaligus pembelian properti di Video Property plus dengan interior desainnya sama tim Video Property, dan kami akan berikan harga yang bersaing gitu. Jangan lupa teman-teman like, share, dan juga subscribe channel kami supaya kamu tidak ketinggalan berita properti di sekitar Tangerang dan juga Tangerang Selatan. Sampai ketemu lagi di video properti lainnya. Sampai jumpa.